Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Afra Aini dengan NIM 23810500067 dari kelas 4C. Di sini saya akan mengerjakan tugas mandiri mata kuliah metode numerik. Di sini saya akan mempresentasikan solusi dari persamaan nonlinier, metode Newton-Raphson dan juga metode sekant. Nah, metode Newton-Raphson merupakan penyelesaian persamaan nonlinier. Metode Newton-Raphson merupakan salah satu algoritma numerik yang digunakan untuk mencari akar dari persamaan nonlinier f(x) sama dengan 0. Nah, metode Newton-Raphson ini menggunakan pendekatan iteratif berdasarkan turunan dan fungsi dari turunan tersebut. Kemudian, metode Newton-Raphson ini menggunakan konsep dasar memperkirakan akar dari persamaan dengan memulai dari tebakan awal, lalu memperbaiki tebakan tersebut secara berulang-ulang hingga mencapai nilai yang cukup mendekati dengan akar yang sebenarnya. Nah, metode Newton-Raphson ini, asumsi dari metode Newton-Raphson ini adalah f(x) kontinu dan turunan pertamanya diketahui dan juga diberi tebakan awal yaitu x0, sedemikian sehingga turunan dari f(x) atau f aksen x0 itu harus tidak sama dengan 0. Nah, di sini juga ada ilustrasi grafis dari metode Newton-Raphson, di mana x0 ini sebagai fungsi awalnya. Kemudian, di sini juga ada cara atau rumus untuk metode Newton-Raphson. Di sini untuk melakukan iterasi rumusnya itu xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn per f aksen xn atau turunan dari fxn, di mana turunan dari fxn atau f aksen xn-nya itu harus tidak sama dengan 0. Nah, di sini xn plus 1 itu merupakan titik tebakan selanjutnya atau cara untuk melanjutkan iterasi. Kemudian di sini xn merupakan tebakan awal dan fxn merupakan fungsinya, kemudian f aksen xn merupakan turunan dari fungsi tersebut. Nah, di sini kondisi akan berhenti lelaran metode Newton-Raphson itu apabila nilai mutlak dari xn dikurangi xn plus 1-nya itu harus lebih kecil dari sama dengan epsilon s, di mana epsilon s itu merupakan batas toleransi. Biasanya batas toleransi ini ditentukan pada soalnya. Nah, di sini juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah penggunaan metode Newton-Raphson. Nah, langkah yang pertama itu di sini kita akan menentukan nilai pendekatan awal, yaitu nilai x0. Kemudian yang kedua kita akan menghitung nilai fungsi fxn dan turunannya yaitu f aksen xn. Kemudian setelah itu baru kita akan melakukan iterasi atau pengulangan untuk menentukan taksiran ke akar selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai x0 pada rumus yang telah diberikan tadi, yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn per f aksen xn, di mana f aksen xn atau turunannya itu harus tidak sama dengan 0. Kemudian di sini iterasi akan diberhentikan ketika nilai fxn-nya itu sama dengan 0 atau nilai mutlak dari xn dikurangi xn plus 1 itu harus lebih kecil dari sama dengan epsilon s atau batas toleransinya. Kemudian setelah itu terus mengulangi langkah ketiga yaitu pengulangan iterasi itu sampai jika kondisinya itu sudah tercapai atau iterasi bisa diberhentikan. Nah, maka jika iterasi bisa diberhentikan, maka akar persamaannya itu adalah xn yang diperoleh. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan contoh soal dari metode Newton-Raphson. Nah, contohnya itu tentukan salah satu akar dari persamaan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 2 dengan batas toleransinya itu 0,003 dan tebakan awalnya itu atau x0-nya itu sama dengan 3.
Nah, penyelesaiannya ini yang pertama caranya kita akan menentukan dulu pendekatan awal atau X0-nya. Nah, karena tadi pada soal sudah disebutkan bahwa kita itu memiliki X0 atau tebakan awalnya itu sama dengan 3. Kemudian langkah yang kedua itu akan menghitung fungsi dari f(x(n) dan f(xn xn). Nah, karena diketahui nilai fungsi f(x(n) adalah f(x) sama dengan X pangkat 3 dikurangi 5X ditambah 2. Maka kita akan mencari turunan dari fungsi tersebut atau f(xn xn). Jadi fungsi turunan dari f(x) sama dengan X pangkat 3 dikurangi 5X tambah 2 atau f(xn xn) itu sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 5. Setelah itu kita akan melakukan iterasi atau pengulangan untuk menentukan nilai taksiran akar ke selanjutnya. Nah, di sini iterasi yang pertama itu iterasi dengan n sama dengan 0. Di sini X0 atau tebakan awalnya itu tadi kan 3. Jadi X0 sama dengan 3. Kemudian fungsi atau f(xn) jadi F0 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 5 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 14. Kemudian nilai turunannya yaitu f aksen 0 sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 22. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai xn plus 1. Nah, xn kan tadi n-nya itu 0. Jadi xn plus 1 sama dengan x1. Nah, x1 sama dengan x0 dikurangi fx 0 per f aksen x0 sama dengan x0-nya itu tadi 3 ya. Jadi 3 dikurangi f x0-nya itu 14, kemudian f aksen x0-nya itu 22. Jadi 3 dikurangi 14 per 22 sama dengan 2,364. Nah, karena di sini fxn-nya itu tidak sama dengan 0 atau 14 itu tidak sama dengan 0. Dan nilai mutlak dari xn dikurangi xn plus 1-nya itu masih lebih dari batas epsilon S atau 3 nilai mutlak dari 3 dikurangi 2,364-nya itu masih kurang dari batas epsilon S karena nilainya itu 0,636. Itu masih lebih besar dari batas epsilon S yaitu 0,003. Maka iterasi belum bisa dihentikan. Jadi iterasi masih dilanjutkan. Kemudian iterasi yang kedua yaitu iterasi dengan n sama dengan 1. Jadi di sini X1 karena tadi kan X1-nya udah diketahui ya. Kalau X1-nya itu 2,364. Jadi X1 itu sama dengan 2,364 dari iterasi yang pertama. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi, jadi fx1 F1 sama dengan 2,364 pangkat 3 dikurangi 5 dikali 2,364 ditambah 2 sama dengan 3,391. Kemudian masukkan ke fungsi turunannya. Jadi f aksen 1 sama dengan 3 dikali 2,364 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 11,765. Setelah itu kita akan mencari nilai xn plus 1. Nah, xn plus 1 itu xn-nya itu kan 1. Jadi x1 ditambah 1 jadi x2. X2 sama dengan x1 dikurangi fx1 per f aksen x1 sama dengan 2,364 dikurangi 3,391 per 11,765 sama dengan 2,075. Nah, karena di sini nilai fxn-nya itu masih tidak sama dengan 0 atau 3,391-nya itu tidak sama dengan 0 dan juga nilai mutlak dari xn dikurangi xn plus 1-nya itu masih lebih dari sama dengan lebih dari batas epsilon S atau nilai mutlak dari 2,364-nya itu dikurangi 2,075 itu
sama dengan 0,289, yaitu masih lebih besar dari batas epsilon x, yaitu 0,003. Maka iterasi belum bisa dihentikan, jadi iterasi masih dilanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke iterasi ketiga dengan n sama dengan 1. Jadi tadi nilai X2-nya itu kan 2,075. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsinya, jadi F2 sama dengan 2,075 pangkat 3 dikurangi 5 dikali 2,075 ditambah 2 sama dengan 0,559. Kemudian masukkan ke fungsi turunannya. Jadi f aksen 2 sama dengan 3 dikali 2,075 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 7,917. Kemudian kita akan mencari nilai xn plus 1, yaitu xn, n-nya itu kan 2 ya. Xn plus 1 jadi x3. X3 sama dengan x2 dikurangi fx2 per f aksen x2 sama dengan 2,075 dikurangi 0,559 per 7,917 sama dengan 2,004. Nah, karena nilai fxn-nya itu masih tidak sama dengan 0 atau 0,559 itu tidak sama dengan 0, dan juga nilai mutlak dari xn dikurangi xn plus 1 itu lebih besar dari epsilon s, atau nilai mutlak dari 2,075 dikurangi 2,004 itu sama dengan 0,071, yaitu masih lebih besar daripada nilai epsilon s-nya, yaitu 0,003. Maka iterasi belum bisa dihentikan, jadi iterasi masih dilanjutkan. Nah, kemudian kita akan melanjutkan ke iterasi yang keempat dengan n sama dengan 3. Nah, jadi tadi kan nilai X3-nya sudah diketahui, yaitu 2,004. Kemudian kita akan memasukkannya ke dalam fungsi atau mensubstitusikannya ke dalam fungsi, yaitu F3 sama dengan 2,004 pangkat 3 dikurangi 5 dikali 2,004 ditambah 2 sama dengan 0,028. Kemudian masukkan ke fungsi turunannya juga. Jadi f aksen 3 sama dengan 3 dikali 2,004 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 7,048. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai nilai xn plus 1, yaitu xn, n-nya itu kan 3, jadi xn plus 1 itu x 3 tambah 1, 4. Jadi x4 sama dengan x3 dikurangi fx3 per f aksen x3 sama dengan 2,004 dikurangi 0,028 per 7,048 sama dengan 2,000. Nah, karena nilai fx-nya itu masih tidak sama dengan 0 atau 0,028 itu tidak sama dengan 0, dan juga nilai mutlak xn dikurangi xn plus 1-nya itu lebih besar dari epsilon s, atau nilai mutlak dari 2,004 dikurangi 2,000 itu 0,004 itu masih lebih besar daripada nilai epsilon s, yaitu 0,003. Maka iterasi belum bisa dihentikan, jadi iterasi masih dilanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke iterasi kelima, yaitu iterasi n sama dengan 4. Karena tadi x4-nya itu sudah diketahui, yaitu 2,000, maka kita langsung saja substitusikan ke dalam fungsinya, yaitu f4 sama dengan 2,000 pangkat 3 dikurangi 5 dikali 2,000 ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian substitusikan juga ke fungsi turunannya, yaitu f aksen 4 sama dengan 3 dikali 2,000 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 7. Setelah itu kita akan mencari nilai dari xn plus 1, yaitu xn, n-nya 4 ditambah 1 jadi x5 sama dengan x4 dikurangi fx4 per f aksen x4 sama dengan 2,000 dikurangi 0 per 7 sama dengan 2,000. Nah, karena di sini nilai fxn-nya itu sudah sama dengan 0 atau 0 sama dengan 0, dan juga nilai dari mutlak xn dikurangi xn plus 1-nya itu sudah lebih kecil dari sama dengan epsilon s, atau
nilai mutlak dari 2,000 dikurangi 2,000 sama dengan 0 itu sudah lebih kecil daripada nilai epsilon x yaitu 0,003, maka iterasi baru bisa dihentikan. Jadi nilai solusi dari akar persamaan non linearnya itu ada pada x yang baru yaitu di iterasi terakhir yaitu 2,000. Nah, di sini juga ada tabulasi numerik metode Newton-Raphson. Nah, I ini iterasi, yaitu iterasi tadi yang iterasi x0, iterasi yang 0 itu xn-nya itu 3, yaitu nilai awalnya 3. Kemudian jika dimasukkan ke dalam fungsi xn menghasilkan 14, kemudian fungsi turunannya yaitu f aksen xn-nya itu 22. Kemudian nilai dari xn plus 1-nya itu 2,364. Kemudian nilai mutlak dari xn dikurangi xn plus 1-nya itu 0,636 yang belum memenuhi syarat. Kemudian ini dilanjutkan sampai iterasi 5 iterasi hingga memenuhi uh, ketentuan, yaitu dengan nilai mutlak dari xn dikurangi xn plus 1-nya itu harus lebih kecil daripada epsilon s, yaitu batas toleransinya. Batas toleransinya itu kan tadi 0,003. Nah, karena di sini sudah batas iterasinya itu 0, jadi sudah memenuhi kriteria untuk berhenti. Jadi akar persamaan nonlinearnya itu nilai x yang baru, yaitu berada di iterasi terakhir yaitu 2,000. Nah, yang kedua itu ada metode secant untuk penyelesaian persamaan non-linier. Nah, metode secant ini merupakan metode numerik yang mencari akar persamaan non-linier. Metode secant ini merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson yang telah awal saya jelaskan. Karena pada metode secant ini tidak memerlukan turunan dari fungsi yang dicari akarnya. Nah, sebagai gantinya, pada metode secant ini menggunakan rasio antara perbedaan nilai fungsi pada dua titik untuk memperkirakan akar. Nah, ini merupakan pendekatan iteratif yang menggunakan dua perkiraan awal untuk mendekati solusi persamaannya. Nah, metode secant ini menggunakan garis secant yang menghubungkan dua titik pada kurva fungsi, lalu memperkirakan akar berdasarkan titik potong garis secant pada sumbu X. Nah, di sini ada ilustrasi grafis dari metode secant. Nah, secara grafis, metode secant ini bekerja dengan menghubungkan dua titik kurva pada fungsi fx dengan garis lurus yang dikenal sebagai garis secant. Nah, fungsi fx itu yang garisnya warna merah. Nah, kemudian di sini ada dua titik yang dihubungkan menggunakan garis yang dinamakan garis secant. Nah, garis secant tersebut akan memotong sumbu X dan titik potongnya ini akan menjadi perkiraan baru akar persamaan. Nah, di sini akan menjadi perkiraan baru akar persamaan atau mencari akar yang akan dicari. Nah, proses iterasi ini akan terus mendekati perkiraan ke akar sebenarnya meskipun tidak selalu dijamin konvergensinya karena jika perkiraan awalnya tidak tepat maka hasilnya tidak tentu benar. Nah, di sini juga ada rumus untuk mencari metode secant, yaitu xn plus 1 sama dengan xn dikurangi fxn dikali xn dikurangi xn min 1 per fxn dikurangi fxn min 1. Di mana xn plus 1-nya itu merupakan titik tebakan selanjutnya, dan nilai xn-nya itu merupakan titik awalnya. Kemudian fxn-nya itu merupakan fungsinya, dan f aksen xn itu di sini tidak digunakan ya. Kemudian di sini karena menggunakan relatif hampiran akar, yaitu epsilon RA sama dengan nilai mutlak xn plus 1 dikurangi xn per xn plus 1 itu harus lebih kecil dari atau sama dengan epsilon atau batas toleransinya.
Nah, di sini juga ada langkah-langkah penggunaan metode secant. Nah, langkah yang awal itu kita akan menentukan dua nilai awal, yaitu nilai X0 dan X1-nya. Kemudian kita akan menentukan nilai dari Xn dan Xn min 1-nya. Setelah itu kita akan melakukan iterasi atau pengulangan dengan menghitung nilai taksiran akar selanjutnya dengan rumus yang telah diberikan tadi, yaitu Xn plus 1 sama dengan Xn dikurangi Fxn dikali Xn min Xn min 1 per Fxn dikurangi Fxn min 1. Nah, iterasi tersebut dapat dihentikan dengan dua syarat. Yang pertama, syaratnya itu nilai akar taksirannya itu sudah tetap, yaitu Xn plus 1 itu harus sama dengan Xn. Atau syarat yang kedua yaitu nilai mutlak dari Xn plus 1 dikurangi Xn per Xn plus 1 itu harus lebih kecil atau sama dengan nilai dari epsilon S atau nilai epsilon S-nya itu. Maka akar persamaannya itu sama dengan Xn plus 1 itu dikatakan sudah selesai. Dan di sini kita akan lanjut ke contoh soal, yaitu soalnya dengan menggunakan metode secant, hampiri akar dari persamaan nonlinear fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x min 1 dengan nilai x0-nya itu 1 dan nilai x1-nya itu 0,5 dan batas epsilonnya itu epsilon S-nya itu 0,09. Nah, penyelesaiannya yang pertama di sini kita akan menentukan nilai awal, yaitu nilai X0 dan X1. Nah, karena tadi soal-soal dijelaskan bahwa nilai X0-nya itu 1 dan nilai X1-nya itu 0,5, maka kita sudah mempunyai dua nilai taksiran awal. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai dari Xn dan Xn min 1. Nah, Xn-nya itu sama dengan X1, yaitu 0,5. Karena Xn-nya itu kan tadi S1, jadi Xn min 1 itu X1 dikurangi 1, jadi X0. X0-nya itu kan tadi sama dengan 1. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan iterasi dengan menghitung nilai taksiran ke akar selanjutnya, yaitu Xn plus 1 sama dengan Xn dikurangi Fxn dikali Xn dikurangi Xn min 1 per Fxn dikurangi Fxn min 1. Nah, kita akan substitusikan dulu nilai tersebut ke dalam Fxn dan Fxn min 1 ke fungsi awal, yaitu Fxn sama dengan F 0,5 sama dengan 0,5 pangkat 3 ditambah 0,5 dikurangi 1 sama dengan 0,125 dikurangi 0,5 dikurangi 1 sama dengan negatif 0,375. Kemudian Fxn min 1 yaitu F1 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Nah, setelah itu baru kita substitusikan ke rumus yang mencari Xn plus 1, yaitu Xn dikurangi Fxn dikali Xn dikurangi Xn min 1 per Fxn dikurangi Fxn min 1. Jadi Xn plus 1 sama dengan 0,5 dikurangi negatif 0,375 dikali 0,5 dikurangi 1 per negatif 0,375 dikurangi 1 sama dengan 0,6363. Nah, di sini kita akan mengecek dulu apakah batas sudah memenuhi syarat berhenti atau tidak. Nah, karena di sini nilai Xn plus 1 itu tidak sama dengan Xn atau 0,6363 itu tidak sama dengan 0,5, maka menurut syarat yang pertama belum bisa berhenti. Kemudian kita lihat dari syarat yang kedua. Yaitu nilai mutlak dari Xn plus 1 dikurangi Xn per Xn plus 1. Nah, nilainya itu masih tidak sama dengan harus tidak kurang dari atau tidak sama dengan batas epsilon S. Nah, di sini nilai mutlak dari 0,6363 dikurangi 0,5 per 0,6363 itu sama dengan 0,26206. Itu lebih besar dari batas epsilon S atau lebih besar dari 0,09. Maka menurut syarat yang kedua juga belum bisa diberhentikan. Jadi kita lanjut ke iterasi yang kedua. Nah, pada iterasi kedua ini, Xn iterasi pertama itu kan 0,5 dan Xn plus 1 pada iterasi pertama itu kan tadi 0,6363. Nah, di sini nilai tersebut bisa menjadi
sebagai dua nilai taksiran awalnya. Nah, X0 itu sama dengan Xn iterasi pertama, yaitu 0,5, dan X1-nya itu sebagai Xn plus 1 di iterasi pertama, yaitu 0,6363. Nah, jadi Xn sama dengan X1 sama dengan 0,6363. Kemudian Xn-1 atau X0-nya itu sama dengan 0,5. Setelah itu kita substitusikan fxn dan fxn-1 ke fungsi awal, yaitu fxn sama dengan f 0,6363 sama dengan 0,6363 pangkat 3 ditambah 0,6363 dikurangi 1 sama dengan 0,28258 ditambah 0,6363 dikurangi 1 sama dengan 0 negatif 0,106. Kemudian yang fxn-1-nya, yaitu f 0,5 sama dengan 0,5 pangkat 3 ditambah 0,5 dikurangi 1 sama dengan 0,125 ditambah 0,5 dikurangi 1 sama dengan negatif 0,375. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus yang mencari Xn plus 1, yaitu Xn dikurangi Fxn dikali Xn dikurangi Xn min 1 per Fxn dikurangi Fxn min 1, yaitu sama dengan 0,6363 dikurangi negatif 0,106 dikali 0,6363 dikurangi 0,5 per negatif 0,106 dikurangi negatif 0,375 sama dengan 0,683. Nah, kita cek dulu apakah iterasi sudah bisa dihentikan atau tidak. Nah, pada syarat yang pertama itu nilai Xn plus 1-nya itu masih tidak sama dengan Xn, atau 0,63683 itu masih tidak sama dengan 0,6363. Maka menurut syarat yang pertama belum bisa dihentikan. Selanjutnya kita cek ke syarat yang kedua, yaitu nilai mutlak dari Xn plus 1 dikurangi Xn per Xn plus 1. Itu harus lebih kecil dari atau sama dengan batas epsilon S. Nah, di sini nilai mutlak dari 0,6363 dikurangi 0,683 per 0,6363 itu sama dengan 0,07, di mana 0,007 ini lebih kecil dari batas epsilon S, yaitu 0,09. Maka menurut syarat yang kedua ini, iterasi bisa dihentikan. Jadi, akar dari persamaan non-linearnya adalah nilai dari Xn plus 1 di iterasi kedua, yaitu 0,683. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang metode Newton-Raphson dan juga metode secant. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.